Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Haris Irianto, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mempelajari tentang materi penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik. Sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa dasar hukum yang akan kita sampaikan di dalam materi ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Yang keempat, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10,1/K-1-PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Dan yang terakhir, Keputusan Kepala LAN Nomor 10,K-1-K-PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Selanjutnya disampaikan bahwa penyelenggaraan dan waktu pelatihan diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara dan lembaga pelatihan yang terakreditasi. PKP mempunyai 830 jam pelatihan atau setara dengan 96 hari. Yang pertama, 290 jam pelatihan yang dapat dilaksanakan selama 36 hari pelatihan di tempat penyelenggaraan PKP, dan 540 jam pelatihan yang dilaksanakan paling singkat 60 hari kalender di instansi pemerintah asal peserta. Selanjutnya, kepemimpinan Pancasila termasuk dalam agenda 1. Apa aja yang dibahas? Yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dengan 12 jam pelatihan. Yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila dengan 18 jam pelatihan. Sedangkan agenda 2 masuk ke dalam kepemimpinan pelatihan yang terdiri dari pertama, diagnosa organisasi dan PMPK selama 18 jam pelatihan. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan selama 18 jam pelatihan. Yang ketiga, membangun tim efektif selama 18 jam pelatihan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan selama 9 jam pelatihan. Sedangkan agenda ketiga adalah pengendalian pekerjaan. Ini yang menjadi stressing kita di dalam materi pelatihan ini. Ada beberapa materi yang akan disampaikan di dalam pengendalian pekerjaan. Yang pertama, teknik komunikasi publik dengan 9 jam pelatihan. Yang kedua, perencanaan kegiatan pelayanan publik dengan 9 jam pelatihan. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik dengan 9 jam pelatihan. Yang keempat, pelayanan publik digital dengan 9 jam pelatihan. Yang kelima, manajemen mutu dengan 18 jam pelatihan. Dan selanjutnya, manajemen pengawasan dengan 12 jam pelatihan. Dan yang terakhir adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan 9 jam pelatihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda aktualisasi kepemimpinan terdiri dari 2. Satu adalah studi lapangan pelayanan publik dengan jam pelatihan sebanyak 33. Sedangkan yang kedua adalah kita membuat rencana aksi perubahan kinerja pelayanan publik dengan 74 jam pelatihan. Agenda orientasi programnya yang pertama, strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, overview kebijakan pelatihan. Yang ketiga, dinamika kelompok. Dan yang terakhir ada kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan. Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam kompetensi yang diharapkan oleh lembaga administrasi negara. Adapun sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019. Yang pertama, kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Yang kedua, membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas
menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansi sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Sedangkan yang ketiga, mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan membangun di unit instansinya. Selanjutnya masuk ke dalam substansi inti dari agenda ketiga tentang pengendalian pekerjaan. Materi ini adalah penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Nah, deskripsi singkat yang ada di dalam pelatihan ini adalah yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan mampu menyusun rencana kerja anggaran melalui proses pembelajaran yang meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi kegiatan baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan yang terakhir adalah melakukan praktek atau latihan menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan pembelajaran ini dengan indikator hasil belajar. Yang pertama, menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan. Yang kedua, mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan terakhir adalah menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik sesuai dengan lingkup pekerjaan Bapak dan Ibu. Ada 3 materi pokok yang akan disampaikan di dalam materi ini. Yang pertama, perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran dengan submateri pokok, perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, integrasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, proses perencanaannya, dan yang terakhir adalah konsepsi dari penganggaran. Sedangkan materi pokok yang kedua adalah mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Submateri pokoknya adalah pentingnya penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, yang kedua mekanisme penyusunan APBN, yang ketiga mekanisme penyusunan APBD. Sedangkan materi pokok yang ketiga adalah penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik dengan submateri pokok. Yang pertama, penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga, dan yang kedua adalah penyusunan rencana kerja anggaran di satuan kerja perangkat daerah. Nah, saya ingin melanjutkan beberapa sistematika penyajian yang akan disampaikan di dalam materi ini. Yang pertama, tentang latar belakang dari penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang kedua, dokumen-dokumen perencanaan. Yang ketiga, regulasi perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang kelima, praktik penyusunan dari rencana kerja dan anggaran. Dan yang terakhir, presentasi kelompok atau individu. Latar belakang penyusunan RKA adalah yang pertama, rencana dan kerja anggaran kementerian lembaga merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh kementerian dan pimpinan lembaga atau kepala SKPD selaku pengguna anggaran atas bagian anggaran yang dikuasainya. Yang kedua, penyusunan RKKL SKPD merupakan bagian dari penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah atau APBD yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan latar belakang yang ketiga adalah penyusunan RKKL atau SKPD dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Lembaga atau SKPD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur. Pagu anggaran Kementerian Lembaga SKPD disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur kepada setiap kementerian lembaga atau SKPD. Bapak dan Ibu, ada 4 proses pendekatan perencanaan. Yang pertama, pendekatan politik. Pemilihan presiden ataupun kepala daerah menghasilkan keputusan politik dari penjabaran visi dan misi yang akan disampaikan di dalam RPJMN maupun RPJMD. Yang kedua, pendekatan proses teknokratis melibatkan berbagai seluruh stakeholder yang ahli di bidangnya dalam memberikan usul dan saran kepada pemangku kepentingan di dalam merencanakan proses pembangunan untuk tahun yang akan datang. Pendekatan perencanaan yang keempat adalah partisipatif. Bagaimana pemerintah daerah atau kementerian lembaga mengajak seluruh stakeholder yang ada di wilayah dan lingkup kerjanya untuk bersama-sama memberikan usul, masukan, serta saran dalam proses perencanaan pembangunan. Sedangkan proses yang keempat adalah proses top down dan bottom up, sesuai dengan jenjang di dalam kepemerintahannya. Bapak dan Ibu, bahwa penyusunan
RKA, KL, dan SKPD menjadi penting. Yang pertama, bahwa setiap kegiatan pemerintah pusat dan daerah harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut anggarannya harus tersedia. Dan yang kedua, bahwa kegiatan tersebut harus online antara program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat. Sedangkan yang ketiga adalah harus melibatkan unsur-unsur yang meliputi tentang bagaimana program-program prioritas yang ada di Kementerian Pusat dengan kementerian yang ada di daerah. Bagaimana contohnya misalnya program prioritas nasional maupun kegiatan strategis daerah maupun prioritas yang ada di kementerian lembaga maupun program prioritas yang ada di SKPD Bapak dan Ibu. Nah, di dalam penyusunan RKKL ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, apa aja yang harus dialokasikan dan apa aja yang harus dibatasi. Yang harus dialokasikan yang pertama adalah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja merupakan menjadi indikator penting di dalam penyusunan RKKL di setiap masing-masing SKPD maupun RKKL. Yang kedua, dalam rangka tupoksi satuan kerja atau perangkat daerah. Yang ketiga, dana pendampingan dan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri. Yang selanjutnya adalah kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak. Yang kelima, mendukung program prioritas nasional. Yang keenam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa saja indikator-indikator yang harus dibatasi di dalam penyusunan RKKL? Yang pertama adalah penyelenggaraan rapat-rapat yang bersifat internal maupun rapat dinas, seminar, workshop, dan pertemuan-pertemuan yang sifatnya internal. Yang kedua, pembangunan gedung baru dengan pengecualian yang bersifat layanan publik. Yang dibatasi lagi antara lain pengadaan kendaraan bermotor. Dan yang keempat, mengutamakan produk-produk dalam negeri. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas tentang materi substansi tentang penyusunan RKKL, untuk kedepannya marilah kita membagi masing-masing kelompok di dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, kita sediakan waktu. Ada quote yang dari AA atau kita sebut dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Awali setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas nama pribadi dan organisasi, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.